Baik, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Strategi Penataan Operasional. Penataan atau layout merupakan dasar untuk melakukan kegiatan menyusun, menata, dan sebuah perpaduan unsur atau elemen komunikasi grafis yang meliputi teks, gambar, dan tabel. Sehingga hal tersebut akan membuat sebuah komunikasi visual yang memiliki nilai estetika dan juga menarik. Pada prinsipnya, tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat menerima informasi yang disajikan. Nah, tujuan utama dalam desain tata letak untuk meminimalkan total biaya yang menyangkut elemen-elemen biaya, yaitu yang pertama, biaya konstruksi dan instalasi untuk bangun mesin ataupun fasilitas produksi lainnya. Yang kedua, biaya pemindahan bahan atau material handling cost. Dan yang ketiga, biaya produksi atau maintenance, safety, dan biaya penyimpanan produk setengah jadi. Nah, faktor penataan dalam menyusun plan layout yang baik perlu memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama produk yang dihasilkan, kemudian urutan produksinya, kebutuhan akan ruang yang cukup luas, kemudian peralatan atau mesin-mesin, kemudian maintenance dan replacement, kemudian adanya keseimbangan kapasitas atau balance capacity, kemudian ada minimum movement, ada aliran atau flow dari material, employee area, service area, dan juga ada waiting area. Nah, adapun ragam penataan, itu yang pertama model produk layout, model proses layout, model fixed position layout, dan model group teknologi layout. Nah, model produk layout itu pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama. Adapun model proses layout itu pada prinsipnya merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas, yaitu fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan dalam satu departemen. Yang ketiga, ada model fixed position layout. Nah, pada dasarnya model ini mengondisikan bahwa yang tetap pada posisinya adalah material, sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Selanjutnya yang keempat, model grup teknologi layout. Nah, model ini mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokan produk tersebut mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya itu ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Kemudian penataan kantor. Nah, layout yang membedakan antara layout kantor dan pabrik terletak pada kepentingan informasi. Di beberapa lingkungan kantor, produksi sangat bergantung pada aliran bahan. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisis diagram hubungan atau relationship chart. Nah, kemudian ada penataan dari orientasi produk. Nah, layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah, produksi yang berulang dan kontinu. Nah, asumsi yang digunakan itu diantaranya yang pertama ada volume yang ada itu harus mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi. Nah, yang kedua permintaan produknya itu stabil. Yang ketiga, produk itu distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. Dan yang keempat, pasokan bahan baku dan komponen itu mencukupi dengan kualitas standar. Kemudian penataan kelompok. Nah,
pengaturan tata letak fasilitas pabrik ke dalam daerah-daerah atau kelompok mesin bagi pembuatan produk yang memerlukan pemrosesan yang sama. Nah, sifat-sifat layout kelompok itu yang pertama, barang hasil produksi dapat dikelompokkan dalam beberapa macam kelompok yang memiliki garis besar urutan proses yang sama. Yang kedua, mesin yang digunakan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan ukuran serta model barang yang dikerjakan. Yang ketiga, memerlukan karyawan yang keahliannya itu fleksibel, artinya dapat menyesuaikan dengan macam dan ukuran pekerjaan yang dibuat, ukuran serta model barang yang dikerjakan. Selanjutnya itu penataan retail. Jadi bisnis retail itu dapat diklasifikasikan menurut bentuk, ukuran, tingkat modernitasnya, dan lain-lain, sehingga akan ditemukan berbagai jenis bisnis retail. Namun, pada umumnya, pengertian bisnis retail dipersempit hanya pada in-store retailing, yaitu bisnis retail yang menggunakan toko untuk menjual barang dagangannya. Nah, penataan retail itu melibatkan berbagai aspek, termasuk desain toko, pengelolaan stok, pelayanan pelanggan, strategi harga, promosi produk, dan lain-lain. Nah, kemudian ada penataan gudang. Nah, gudang itu adalah fasilitas permanen yang dirancang untuk memberikan tingkat target layanan dengan total biaya terendah. Nah, gudang itu diperlukan untuk mengkoordinasikan pendistribusian barang akibat proses supply dan demand yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan antara proses penawaran dan juga permintaan mendorong terciptanya persediaan atau inventory. Nah, persediaan membutuhkan ruang sebagai tempat penyimpanan sementara yang dikenal dengan gudang. Oleh karena itu, perancangan gudang dan sistem penyimpanan itu memerlukan hal-hal yang mencakup sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memaksimalkan ruang yang ada. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang ketiga, maksimalkan input tenaga kerja. Yang keempat, itu mempermudah mendapatkan semua bahan. Nah, adapun yang materi selanjutnya yaitu penataan posisi tetap. Penataan posisi tetap atau tata letak fasilitas itu mengacu pada pengaturan kegiatan, proses departemen, workstation, area penyimpanan, gang, dan area umum dalam fasilitas yang ada atau yang diusulkan. Nah, tata letak adalah untuk memastikan aliran halus, kerja, material, orang, dan informasi melalui sistem. Nah, layout yang efektif itu juga memiliki fungsi. Yang pertama, itu meminimalkan pergerakan dan biaya penanganan material. Dan yang kedua, itu memanfaatkan ruang secara efisien. Yang ketiga, itu memanfaatkan tenaga secara efisien. Yang keempat, menghilangkan kemacetan. Yang kelima, itu memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pekerja dan atasan mereka, dan antara pekerja dengan pelanggan. Nah, yang keenam, itu mengurangi waktu siklus manufaktur dan waktu layanan pelanggan, menghilangkan gerakan yang terbuang dan juga berlebihan.